Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Laila Jamiatus Surya. Yang di sini saya sebagai moderator pada podcast hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita itu ingin membahas tentang apa Kak? Tafsir amanah Labid. Nah, itu merupakan salah satu tafsir di Indonesia ya Kak ya? Iya. Sebelum memasuki pada pembahasan, kita kenalan dulu nggak sih? Kenalan Ya, dong, biar biasa Oh, aja. enggak. Oh gitu, ya udah nggak usah kenalan katanya. Iya, bisa Enggak, kan? ya. Habis banget ini berarti. Ya iya, tak kan mereka pada belum tahu. Iya, kenalan aja nggak sih biar kita tahu penontonnya. Wah, gitu. Oke. Kan tadi kalian udah pada tahu ya saya siapa? Ya kan? Laila Jamiatus Surya. Oh, iya. Pasti. Iya, iya sih. Seorang terkenal kayak gini. Oh iya. Aduh, Mas. Iya tuh. Nah, ini siapa narasumber pertama kita? Saya Hadi Lutfianto. Oke, udah gitu loh. Iya, panggil aja Lutfi gitu. Oh ya, Lutfi. Ini Lutfi. Ya. Kalau yang narasumber kedua? Untuk saya Handika, tapi saya dipanggil khusus yaitu Dika. Saya kan lebih akrabnya itu dipanggil Dika. Oh, Dika. Supaya lebih akrab aja. Harus Dika gitu. Iya, Ada terus M-nya di depan. ada tekannya sedikit lah ya dia. Dika. Ya ada bedanya dengan yang lain. Harus Dika Oh gitu iya. ya. Kalau nggak Dika boleh nggak Mas? Nggak boleh tuh, harus nekan. Nggak boleh. Nggak boleh, harus nekan. Biar ada bedanya dengan yang lain Mas. Biar ada bedanya dengan yang lain. Oh, gitu. Makanya. Harus agak Harus banget. biar lebih agak akrab gitu. Iya, benar. Boleh saya langsung mulai Langsung ini. boleh. Boleh. Iya. Jadi saya kan belum tahu ya Marah Labid itu apa bentuknya, maksudnya dari siapa Iya. bentuknya, bisa dijelasin Kak itu kitab tafsir dari siapa atau dari mana gitu? Ini itu kita dulu ya ke biografi penulisnya dulu. Penulisnya adalah Sebelumnya saya boleh sambil minum? Oh, boleh. Oke. Ada ke rumahnya. Oke. Kalau dinikmati di sekitar saya yang ini. Jadi nih moga. Iya, tulang yang hijau. Oke. Enak nih. Sekian Bapak. Meskipun gimana tadi? Tadi saya mana tadi? Biografi. Oh ya, biografi dari kitab Marhum Labid ya Mas. Iya. Kitab Tafsir Marhum Labid ditulis sama Imam Al-Nawawi Al-Bantani. Kayak nggak asing itu? Ya, salah satu ulama di Nusantara yang berpengaruh di Nusantara. Bentar. Iya. Kok anu Mas ya? Kalau itu kayak sama dengan Kalau itu sama dengan penulis kitab Ahli Nawawi. Ya enggak sih, sama atau beda? Wah, itu kurang lama sama Mas. Nggak sampai ngedikit sampai itu Mas. Belum belajar sampai itu. Oh iya. Mungkin saya nanti bisa cari-cari dulu. Gitu enggak? Benar atau enggak? Saya Nggak tahu, saya nggak tahu. Saya di sini awam sekali ya Mas. Oh, karena saya tahu banyak. Oh, enggak. Belum. Beda Mas. Lanjut, gimana tadi? Beliau lahir di daerah Banten sekitar tahun 1813 Masehi. Terus wafatnya di Mekah malahan. Oh, di Ya, Mekah. tahun 1897 Masehi. Jadi di makamnya juga di sana? Iya. Iya, enggak apa sih? Nggak tahu saya. Orang tahu. Oh, nggak tahu. Lupa pokoknya Ya, intinya tanggal wafatnya wafatnya di itu. sana. Nah, Iya. kalau di makamnya enggak tahu. Oh, oke. Iya, Terus lanjut. biasanya masih literasi. Oke. Iya. Terus? Dia itu kan dari memiliki latar belakang dari keluarganya seorang agamis ya, dari bapaknya. Bapaknya sendiri kan juga seorang ulama di sana. Jadi dari kecil sudah dididik menjadi agamis, orang agamis. Oh, terus dia itu juga seorang yang pandai Mbak. Jadi dia itu suka menuntut ilmu, suka belajar. Dimanapun itu. Iya, bahkan dia sampai ke Mekah. Oh, Kalau kirain dari sampai negeri Cina. Tahu. Nah, ini beda lagi. Menuntutlah ilmu sampai ke Negeri Mekah. Cina. Itu Iya, tadi ya. kalau ini beda, ini Oke, Mekah. oke. Iya. Terus? Kan beliau itu kan awalnya dulu Mbak, haji. Haji kan kalau dulu kan lama bisa bertahun-tahun kan. Oh, Iya, iya nggak bisa. Iya.
kan lewati laut mbak. Oh iya beda deh. sama yang sekarang bisa Oh. biasa Kan sekarang bisa naik pesawat langsung paling 8 jam 8 jam sampai. kalau enggak sehari sampai. Kan dulu kan pakai kapal, transportasinya cuma pakai kapal, terus nggak tahu juga nanti di lautan bagaimana, entah ada badai, ada angin ribut, Waduh. kan jadi Iya, lama. Iya. Setelah haji dia itu memang menuntut ilmu sekalian di sana sama Oh, gitu. iya sama syekh-syekh guru-guru besar di sana. Katanya ya mumpung di sana sumber Islam gitu loh mbak, pusatnya Itu Islam. kira-kira umur berapa ya sih? Kalau umur saya kurang tahu sih mbak, pokoknya itu masih muda mbak. Terus menuntut ilmunya di sana kurang lebih sampai puluhan tahun. Lama berarti ya? Lama sekali mbak. Dari haji sampai menuntut ilmu itu langsung Sekali, belasan. iya. Udah sekalian. Iya, Berbeda sekalian. saya itu di sana. Bayangkan mbak, kalau mbaknya sendiri kira-kira kuat gak mbak? Menuntut ilmu sampai di puluhan tahun di negeri orang. Kayaknya kalau saya anak mami gini kayaknya belum kuat. Hebat. Apalagi Masih sendirian kangen ya. Gampang kangennya ya, gampang kangen. Kalau kuliah, padahal kita wajib belajar berapa tahun mbak kira-kira mbak? 4 macam tahun ya? 11 tahun, 12 tahun. 12 tahun. SD 6, SMP 3, SMA 3. 12 tahun. Baru 10-an. Iya, baru Itu ya. udah pasti udah bosan. Iya. Udah bosan. Udah malas. Males banget. Lagi ya, enggak apa. Nah, itu kan berbeda dengan An-Nawawi ya. Dia itu seorang sergap, rajin belajar, jadi urusan seperti itu dia anggap yang mudah seperti biasa aja. Kalau kita kan pasti berat menuntut ilmu. Kalau dia Iya. Kan beliau udah biasa gampang artinya ya. Ya, emang didikan dari kecil Kecil tadi kecil ya. juga iya. mungkin kalau didikan kita dari kecil seperti itu, terus kita sendiri juga punya niatan seperti itu, insya Allah bisa kayaknya. Iya. Bisa, Insya Allah bisa ya. Ya emang sih Mungkin kemungkinan Kemungkinan bisa, iya. Mungkin bisa. Cuma niatnya aja Iya. ya. Niatnya yang harus effortnya dibuat aja ya. yang baru harus besar harusnya biar bisa kayak gitu. Nah kan tadi kan belajar puluhan tahun sama imam di Syekh di Mekah, terus lanjut ke Madinah sampai ke Suriah juga mbak. Oh, berarti puluhan tahun itu juga langsung, maksudnya keterusan gitu ya? Iya. Nah dari belajarnya itu dia mendapatkan banyak sekali ilmu mbak, seperti ilmu keislaman yang pertama, terus ilmu Al-Quran, yang selanjutnya ilmu hadis, terus ilmu tafsir, ilmu tauhid, sama ilmu tasawuf juga. Tasawuf. Lengkap. Paling punya mbak. Oke. Seger ya, iya. Terus. Oke. Nah mbak. Itu Iya. itu panas ya. Emang sih. Anda mbak dulu ya mbak. Ini monggo. Di rumah nggak ada soalnya. Mas ya sekalian. Oh iya saya gak punya. Saya nanti aja nanti. Bapak mas. Kosa. Enggak, nanti dulu nanti soalnya saya. Wow. Nanti aja. Bentar ya mbak. Iya iya. Gak apa-apa makan dulu. Santai aja. Anggap kayak mas sendiri. Puasa dulu. Lanjut minum. Ini karena mau tisu. Masih banyak nih mbak. Iya. Saya ngalah tadi. Iya. Sekalian udah Udah. agak habis. Oke. Ya. Sekarang ya mas. Bisa. Cukup ini. Mulai gitu bang. Iya. Lanjut. Saya mana tadi mbak? Sampai ilmu Ini tasawuf. tasawuf. Iya. Kan beliau kan tuh mbak belajar di sana tekun, terus keilmuannya juga pandai. Beliau juga sampai diakui untuk dipelajari untuk mengajar di Masjidil Haram mbak. Insya Allah. Salah satu guru besar sana.
Indonesia itu terkenal Mbak. Jadi diakui oleh negara juga. negara Mesir. Saudi. Ya, Saudi ya. Keliru-keliru. Kan Saudi Arabia. Di Masjidil Haram. Terus muridnya juga ada yang dari Indonesia Mbak. Siapa itu? Salah satunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Oh. dari NU. Dari NU. Ya. Dari NU. Sama salah itu siapa lagi ya? Kalau nggak salah Mahmud Al-Tarmasi. Dari Termas itu. Iya mungkin kali ya. Al-Tarmasi. Iya. Pada Kayak Termas. Termas itu. Enggak tahu. Betul. Pada tamat itu ya kalau misal ada namanya di tempatnya nah, itu misalnya itu dari dia tarik lewat itu misalnya dia dari Almas dia dari Termas. Itu mungkin aja Termas ya. Iya mas. Dia kayak tadi Misalnya, siapa? Nawawi Al-Banani. Al-Banani. Dari Banten. Kalau dari Gledek Sari gimana? Anggrek Sari. Anggrek Sari. Tapi pemandangan ya Mbak. Terus kayak Anggrek Sari. matanya gimana kan belum terbiasa. Anggrek Sari. Agak Kenjabi. Soalnya di Jawa. Oke, lanjut. Mungkin bisa jadinya Al-Jawawi gitu aja. Mbak. Al-Jawi. Al-Jawi ya biar lebih cocok. Al-Jabi, Al-Tomi. Tommy. Al-Tomo. Kalau Mak Tomo. Tomo. Iya. Terus apa lagi tuh, Mas? Benar Mbak, minum dulu. Oke. Nah, selain beliau mengajar di sana, beliau juga menulis salah satu kitab yang paling fenomenal adalah Al-Marhlabi, kitab tafsir Marhlabi. Jadi dia mengajar, dia juga menulis kitab tafsir Marhlabi. Ya, jadi bisa juga dibilang beliau itu dijuluki sebagai ulama yang berpengaruh pada saat zaman itu di Nusantara. Salah satu ulama. Kira-kira tahun berapa tadi, Mas? Tahunnya tahun lahir apa tahun apa Mbak? Ya pas masanya itu loh masa apa? Syekh Nawawi. Itu Mbak itu sekitar tahun 1800. 13, yes, 1813 sampai 1891 atau 97 gitu. Lama banget ya. Ya 60 tahunan belum hidup. Udah? Biografinya cuma sampai situ aja. Mungkin bisa dilanjutkan sama Mas Ndika yang lebih tahu tentang kitab tafsirnya. Gimana Mas tadi salah satu karya siapa? Nawawi Al-Ghantani tadi kan salah satunya yaitu karya Marhlabi. Dan nanti bisa dijelaskan oleh narasumber kedua kita. Mas. Oke teman, jadi setelah kita belajar tentang siapa sih beliau itu, nah, kita langsung menginjak ke kitab yang beliau tulis. Nah, jadi kitab beliau itu adalah kitab Marhlabi Tikashfi Ma'anal Qur'anil Majid. Nah itu gini Mbak ya, itu nama lengkapnya gitu. Jadi nama lengkap dari kitab ini adalah Marhlabi Tikashfi Ma'anal Qur'anil Majid. Itu nama lengkapnya. Agak panjang. Iya panjang. Ya, itu artinya apa? Tahu nggak Mas? Marhlabi itu secara bahasa maroh itu adalah sarang, tempat sarang burung. Kalau labid itu berkumpul. Nah, kalau nikashfi itu seperti untuk memaknai Quran gitu Pak. Nikashfi makna Quranil Majid yang bertujuan untuk memaknai Al-Quran yang mulia, untuk menafsirkan Quran yang mulia. Itu untuk makna sekilasnya seperti itu. Berarti kalau Marhlabi bukan artinya orang marah-marah gitu ya? Bukan dong. Masa beliau nulis kayak gitu marah emosi. Enggak dong. Mungkin kalau kedengarannya orang awam marah lagi terus orang marah-marah, orang mesum. Itu bukan ya Mas? Bukan. Kalau dari bahasa Indonesia kan itu kan marah ya, tapi kan bahasa itu enggak marah tapi marah lagi seperti itu. Ya gitu semua. Oke, baik. Jadi mengapa beliau itu menamai kitabnya Marhlabi? Nah itu bukan
itu ada itu ada suatu alasan sendiri mengapa kok beliau memberi nama kitabnya tersebut dengan nama Marwah Labid. Nah, Apaan tuh? jadi yang jadi secara bahasa kan Marwah kan sarung tadi. Sedangkan kalau Labid itu kan berkumpul. Nah, jadi beliau itu memberi nama Marwah Labid itu karena dulu itu karena Syekh Nawawi itu memiliki harapan supaya kitabnya tersebut itu menjadi rujukan bagi kaum muslim yang mau memahami Al-Quran. Jadi beliau itu memiliki harapan yang sangat besar supaya kitab ini itu dikenal oleh banyak orang, oleh banyak kalangan, dan yang pasti bisa memudahkan bagi para pembacanya seperti itu. Itu kira-kira kitabnya itu berbahasa apa? Jadi kitab ini itu berbahasa Arab. Oh, tetap Arab. Iya, tetap Arab. Tapi Kirain Indonesia apa gitu. bukan bahasa Arab. Dan kenapa kok beliau ini memilih bahasa Arab dalam tafsirnya? Karena supaya dapat lebih dikenal oleh banyak kalangan dari penjuru dunia. Gitu. Ya, karena kalau misal tafsirnya beliau itu dalam bentuk bahasa Indonesia, kan itu auto yang bisa membacanya hanya orang Indonesia saja, yang lain nggak bisa baca karena kan perlu belajar lagi bahasa Indonesia. Nah, susah. Makanya beliau itu memilih bahasa Arab supaya lebih dikenal oleh banyak orang tafsirnya tersebut. Nah, Kan Arab kan bahasa internasional. iya, internasional itu maksudnya. Itu kan itu seperti bahasa Inggris, bahasa internasional yang dikenal, yang diketahui oleh banyak orang. Nah, dan kitab tafsirnya ini itu sudah dikenal oleh banyak orang dari negara-negara lain seperti Mesir, Suriah, Yaman, Saudi Arabia, banyak terkenal. Dan ini juga menjadi kitab rujukan bagi sebagian masyarakat Indonesia untuk memahami Al-Quran. Berarti ini Mas ya? Berhasil beneran ya? Berhasil dong, alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah berhasil, alhamdulillah. Iya, dan itu kitab yang sangat monumental ya bagi warga Indonesia, karena kan ini kan tafsirnya dibuat oleh orang Indonesia. Produk lokal nih. Ya, produk lokal nih. Produk lokal bisa mancanegara. Iya, bisa dikenal oleh Go internasional. Iya, sangat keren sekali. Jadi itu kayak dipelajari di pesantren gitu enggak? Kan kayak tafsir Jalalain gitu kan juga dipelajari di pesantren pada umumnya kan itu juga matematik. Kalau itu sih tergantung dari pondoknya ya. Kan mungkin ada sebagian pondok itu yang mempelajari kitab beliau ini, tapi ya itu sebagian lagi ada yang enggak mengaji kitab tersebut. Dan jadi itu kembali lagi ke pondoknya. Itu kan ada masalah kok kan dia itu terbentuknya kayak gimana, ada yang mengaji ada yang enggak, seperti itu. Nah, kemudian jadi kitab ini itu ditulis pada akhir abad 12 Masehi. Jadi itu sekitar 1800-an. Sekitar 1800 akhir. Nah, gitu. Dan kitab ini itu diterbitkan di Mekah karena kan beliau kan setelah haji kan langsung mencari ilmu di sana, jadi beliau bisa di sana. Nah, jadi beliau di sana itu menulis sekalian juga diterbitkan di sana juga di Mekah. Nah, itu pada tahun 1880 Masehi. Nah, dan kemudian untuk metodologi kitab ini itu beliau tuh menggunakan metode tahlil ijmali, jadi campurannya. Gimana itu kan? Jadi menggunakan metode tahlil ijmali, yaitu menjelaskan maksud dari ayat Quran tersebut. Kemudian beliau juga menambahi
kita dapat beliau sendiri secara singkat. Ijmal itu pendapat Wih. Enggak toh. tahlili. Tahlili itu tahlili itu menjelaskan maksud kalau tahlili itu menafsirkan Al-Quran secara komprehensif atau secara keseluruhan. Nah, dan di tafsir beliau itu ada banyak aspek seperti aspek tasawuf atau aspek bahasa. Nah, seperti itu. Berarti lengkap ya Mas ya? Lengkap, ya. Dan ini juga menafsirkan dari juz 1 sampai juz 30. Jadi semua Dari ayat Al-Fatihah ya sampai dari Anas. hingga Anas Ditafsirkan semua. itu ditafsirkan semua. Nah, kemudian beliau juga tak lupa dalam mengutip hadis Nabi juga supaya dapat memperkuat argumen beliau. Supaya dapat meyakinkan membaca bahwa apa yang beliau sampaikan itu benar gitu dan nggak salah. Ini benar dari Rasulullah gitu. Iya, benar bahwa ini itu dari hadis Nabi atau dari pendapat sahabat maupun tabi'in seperti itu. Namanya Bil Maksur kalau nggak salah Mas. Ya benar Bil Maksur dan Bil kalau Bil Maksur itu mengutip dari kalau Bil Maksur itu mengutip pendapat yang sudah ada sebelumnya seperti hadis Nabi atau kaul sahabat maupun tabi'in. Kalau Bironi itu berdasarkan istihad beliau sendiri. Hasil pemikiran beliau sendiri kan? Ya, benar. Itu istihad beliau sendiri. Kirain Ijmal tapi loh. Oh, tidak. Sorry. Kalau Ijmal itu tadi apa? Ijmali itu menafsirkan Al-Quran secara singkat, secara global dan langsung to the point gitu. Kalau tahlili Tahlili itu secara keseluruhan, komprehensif. urut semua. Ya. Terus Ijmali ini caranya Ya. Kalau Ijmali itu menafsirkan Al-Quran secara singkat. Oh, isinya singkat. Ya. Isinya singkat dinamakan Ijmali. Terus urut komprehensif tadi namanya tahlili. Ya, benar. Nah, itu paham Mbak? Paham. Oke. tapi loh ini ya ada ada sisi bagusnya juga ya itu menggabungkan antara dua metode sekaligus, yaitu tahlili dan ijmali tadi, menggabungkan dua metode sekaligus. Itu hal yang ya maksudnya hal yang istimewa lah dari kitab beliau. Kemudian yang kedua itu adalah beliau ketika menafsirkan Quran itu cenderung menghindari hal-hal yang menimbulkan perdebatan. Kan misalnya kayak gimana? Misalnya kan ada ya kan seperti kitab klasik itu seperti membandingkan seperti membandingkan pendapat ulama A, B, C. Oh iya. Kemudian dia juga ya ada juga itu ulama yang sering menyalahkan yang sering menyalahkan pendapat ulama tersebut. Nah kan itu sehingga ya nanti kita juga sebagai pembaca itu mungkin agak suka aja tuh kayak gitu. Bingung ya Mas itu juga. Iya, bingung juga. Ini pendapat A gini, pendapat B gini. Terus Ya benar Dan dikenalkan juga gitu. Nah tapi beliau itu menghindari hal tersebut supaya ya itu tidak menimbulkan banyak kritik ya gitu kan yang namanya kitab tafsir ya kan ya pasti banyak kan yang suka mengkritik kitab tersebut kayak gimana. Berarti beliau ya Mas ya, lebih memilih mengambil dari kaul sahabat terus Rasulullah gitu aja. Ya benar. Jadi beliau itu lebih ke ulamanya itu lebih ke cahaya aman lah yang enggak dikritik oleh banyak ulama setelahnya. Biar enggak bikin bingung juga ya Mas. Ya benar. Banyak beliau itu menghindari hal-hal tersebut yang sering menimbulkan perdebatan
maupun yang sering menimbulkan kontroversial. Kemudian yang ketiga itu beliau itu menggunakan metode tartib mushafi, yaitu menafsirkan Quran dari surat Al-Fatihah hingga Anas secara urutan menggunakan urutan mushaf Utsmani dari Al-Fatihah hingga Anas. Seperti itu. Kemudian bahasa beliau itu juga sangat bisa dipahami gitu loh bagi para pembaca, sehingga banyak masyarakat itu yang suka pada kitab beliau ini karena ya itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menggunakan bahasa yang menyusahkan bagi pembaca gitu loh. Bahasa alien. Menghindari ya? Hindari. Biasanya mungkin. Kemudian lagi itu adalah coraknya tafsir beliau. Nah, jadi corak pada kitab ini, kitab Manhul Labid itu adalah sufistik, tasawuf. Nah, karena apa? Karena beliau ini merupakan seorang sufi apa nih? Sufi yang tari itu kah? Beda lagi. Sufi itu seperti apa juga orang yang memaknai Quran secara batin, secara batininya. Jadi itu seperti kalau zaman dulu itu seperti Imam Al-Ghazali, seperti Imam Al-Tustari. Karena itu kan sama seorang sufi juga. Iya benar. Ya, maksudnya kuat di ilmu tasawufnya seperti itu. Nah itu karena beliau ini merupakan seorang sufi dan pemimpin rakyat yang sangat dihormati oleh masyarakatnya. Makanya beliau ini ya sangat kalau bisa sekarang itu dihormati oleh kaum oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Kemudian untuk sumbernya itu beliau itu menggunakan dua sumber, yaitu sumber bil maksud dan bil rawi. Apa itu bil maksud tadi apa? Tadi lo Mbak. Tadi lo yang di ulas tadi lo. Bil maksud yang mengambil dari Al-Quran, terus Al-Quran dengan Al-Quran itu loh. Terus dari Rasulullah, hadis, perkataan para sahabat, dan perkataan dari tabi'in. Itu bil maksud. Kalau bil rawi hasil pemikiran sendiri, Ijtihadnya beliau sendiri. Hasil pertingking. Pikirannya sendiri gitu. Iya, benar. Jadi jadi kalau bil maksud itu mengutip pendapat yang sudah ada sebelumnya, bisa dari hadis Nabi, kemudian bisa dari perkataan sahabat, tabi'in, dan bisa juga dari perkataan ulama yang dahulu. Ya, pokoknya itu mengutip pendapat yang sudah ada sebelumnya seperti itu pokoknya. Nah itu yang dinamakan bil maksud. Kemudian untuk Roy tadi itu tadi ya Mbak ya, yaitu dengan apa? Dengan beliau sendiri. Nah, itu yang dinamakan dengan bil Roy. Nah kemudian yang namanya kitab Mbak ya, kitab kan pastikan ada plusnya ada minusnya. Nah seperti itu. Nah karena apa? Karena kitab kan dibuat. Ya benar. Karena apa? Karena kan ini kan dibuat oleh manusia. Dari kitab ini ya. Karena kan oh iya, kelebihan orang Nah, itu maksud saya. sedikit gak kawan, sedikit aja. Oke, kemudian untuk kelebihan kitab ini itu adalah beliau ini menggunakan analisis perkata sehingga sangat mudah dipahami oleh para pembaca. Nah, kan ya kalau istilahnya perkata berarti Mas. Iya, perkata. Karena kan itu ya supaya mudah dipahami oleh para pembaca seperti itu. Kira-kira itu berapa jilid tuh kalau perkata? Banyak maksudnya. Tebal segini aja. Tapi jilid-jilid. Ya, jilid. Berarti bukan satu gitu dong.
kalau saya itu kalau dari yang saya baca itu kan ya itu pasti jilid ya. Ya nanti kalau salah mungkin nanti Bisa cek lagi. mungkin nanti bisa cek lagi nanti kan. Kalau dari sana. Tapi kalau yang saya tahu itu pakai kamera itu pasti jilid beliau. Pasti jilid. Misal jilid itu misalnya juz 1 sampai juz 4 misalnya. Itu apa? Ya mungkin gitu ya, sampai jilid apa ya, mungkin banyak jilidnya ya, mungkin ada ya mungkin 10-an jilid ada mungkin. Ya banyak banget ya. Tebel. Ya. Banyak kan tebel. Ya tebel juga. Ya baik. Masya Ya Allah. gitu. Kemudian kekurangannya itu adalah kan ini kan tafsir yang menggunakan bahasa Arab gitu. Nah, mungkin pada saat itu mungkin pada saat itu masyarakat Indonesia itu minim yang paham dalam bahasa Arab. Nah, mungkin ya ini memiliki satu kekurangan tersendiri ya. Yaitu mungkin ya nggak semua orang Hindu saat itu tuh Bisa paham bahasa Arab. Ya. Makanya ya itu satu kekurangan ya. Ya. Ya, tapi dari bahasa tersebut itu kan bisa mendunia kan. Nah, itu sisi plusnya di situ, bisa mendunia di luar negara Indonesia, yaitu seperti Mesir, Suriah, Yaman, kan dikenal oleh banyak orang itu kan. Tapi jenisnya ya itu karena pada saat itu orang Indonesia itu minim dalam bahasa Arab, ya mungkin ya itu jadi ya mungkin di sebagian orang itu susah dalam membacanya. dalam membaca dan memahami kitab ini. Baik, mungkin hanya itu. Tanya sebentar Mas. Apa? Tadi kan katanya sampean beliau menghindari agar orang tidak kebingungan. Ya. Seperti tadi tidak mengutip dari perkataan dari ulama dulu. Yang tidak membahas bahasan yang menimbulkan perdebatan, bahkan mau kontroversial. Kalau ngomongin perdebatan berarti untuk dahil Israiliyat itu ya minim sekali ya Mas ya. Dahil sama Israiliyat. Dahil. Ya. Karena biar catanya Masnya tadi menghindari perdebatan, mungkin kalau ada Israiliyat atau cerita-cerita zaman dulu yang notabene kurang jelas pasti akan bingung. Iya, benar. Kalau dari ini Mas ya, kalau yang dari saya tahu ya, mungkin kalau salah nanti nanti mungkin kalau salah nanti mohon bisa saya nanti kalau salah nanti. Nah, tapi kalau yang saya tahu itu ya kitab ini itu mencantumkan sedikit daripada Israiliyat tersebut. Ada tapi sedikit. Tapi sedikit. Nah, tapi ya itu misalnya ada debat kayak gitu kan, misalnya ada pendapat yang suka debat itu kan, yang suka mendebatkan ulama A, B, C. Nah, itu belum hindari. Supaya ya bisa beliau itu cari aman lah, nggak mau Menampilkan perdebatan. ya dan nggak mau juga beliau dan teman itu juga nggak mau banyak dikritik gitu, makanya beliau itu ya nggak bisa kayak gitu hanya beliau itu ya. Sama tadi Mas kan kitabnya tadi kan berjilid-jilid, Iya, banyak atau tebel. Iya. Itu kira-kira beliau itu menghabiskan menulis itu berapa tahun? Kalau tahu saya sih lama itu, mungkin kisaran dari 6 sampai 10 tahun mungkin. Bertahun-tahun ya Mas. Nggak tahu dia pasti itu lama beliau pasti ya lama. Nggak mungkin semalam jadi ya. Nggak mungkin lah. Ini kan bodoh-bodoh waktu ya. Ada bodoh maksa. Sering Ya kalau terjadi. iya benar. Ya yang pasti ya kalau dari yang saya tahu itu kisarannya itu 6 sampai 10 tahunan. Karena kan beliau kan dari surat Al-Fatihah hingga Anas, dan itu ya banyak yang ditafsirkan gitu. Tapi dari semua itu tapi dari semua coraknya itu kan itu beliau itu lebih condong ke sufi.
Oh gitu. Iya ya. Lebih condong kepada ilmu tasawufnya. Tasawuf. Lebih memaknai Al-Quran dengan secara batinnya. Batinnya, iya benar. Tapi ada ya Mas, sisi lahiriahnya juga. Ada, tapi ya enggak. Lebih menekankan ke menekankan ke sisi tasawufnya. Mana batin? Mata batin. 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 Mana batin? Makna batin. Mana batin? Tentang batin yang mendekatkan diri kepada Allah. Iya, benar. Masya Allah. Insyaallah. Insyaallah. Enak Mbak ini Mbak. Yang ini ya Mbak. Dihabiskan. Kalau saya Masya Allah. dihabiskan aja. Saya bikin BH tahu kata bapak ini. Ya Allah Gusti. Ya, enggak lah. Udah ya? Udah, kita aja Mbak. Enggak ada. Tadi gimana? Udah tau? Udah Mas. Udah ya Mas. Saya ya alhamdulillah agak paham tentang marah labid, jadi dapat dipahami bahwa marah labid itu merupakan salah satu tafsir di Indonesia karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani yang beliau itu berasal dari Banten Banten. dan yang paling gongnya itu beliau berpuluh-puluh tahun belajar di Lama sekali. lama banget di mana negeri Mekah. Arab ya maksudnya di Mekah, Mekah. Madinah, Suriah. Itu wah Ya lagi. sangat enak bagi Gen Z saat ini tuh sangat Sangat bagus sekali. Wah banget. jis banget yang gitu. Apalagi zaman dulu nggak ada HP ya. Iya. Nah itu ya Allah. Informasi sangat sulit. Ini sangat minim. Transportasi juga sulit. Iya. Penuh tantangan dan cobaan. Nah pastinya. itu. Harus punya niat yang kuat itu kalau misalnya mau belajar. Tapi emang Jauh itu. ulama-ulama syekh ulama terdahulu itu sangat bahasa kasarnya itu sangat sakti, sangat Sakti tapi dalam menuntut ilmu tadi. Nah. Bukan sakti yang Iya. Kekuatan udah gini-gini. enggak lah ya gitu. Dan yang paling dapat dipelajari lagi tadi salah satu kelebihan marah labid itu yaitu bahasanya sangat mudah dipahami ya. Tapi ya namanya kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, tadi kekurangannya yaitu karena Menggunakan bahasa bahasa Arab. Arab jadi mungkin dari negara-negara lain termasuk di Indonesia Yang itu non Arab ya. Yang non non Arab. Arab itu mungkin agak susah dalam memahami kitab tersebut. Betul. Jadi tadi penjelasan dari narasumber kita semuanya. Mari kita tepuk tangan. Ya begini sendiri. Terima kasih ya telah menjelaskan kepada kita semua. Ya berikut. Terus Udah kan? Udah. Baik, saya Laila Jamiatus Sururia sebagai moderator pada kali ini berpamit pada saat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.